Langsung loh. Berarti dia udah bangun dari tadi tuh. 701 record. This is a world record. 701 Iwet udah langsung masuk bergabung. Hai Karen. Everyone, Eddie, good morning. Snow White, Yanti. Hai, Diki, it's me. Hai, Andy. Yes, tuh. Coba. Kalau lagi pilek, jangan siaran. Bindeng banget tuh suaranya. Itu bukan bindang, itu yang suara gue begitu. Eva, Uki, Intan. Iya ya. Gue tuh sengaw ya, say. Sengaunya parah loh. Gimana, Marimoto? Marimoto ya namanya, apa Makimoto sih? Marimoto. Marimoto. Pengen tahu banget nih, langsung nih kita gelar nih obrolan rerumpian. Ya enggak, ini kan teaser dulu. Semalam kan ada acara gelaran tuh. Iya. Ya kan? Launching dari Armani Privé. Ada Mbak Adina semalam. Mbak Adina tuh GM-nya ya? Ya, GM grupnya. Oh. Bos dari segala bos. Oh, ada bosnya lagi. Oh, yang L'Oreal Group, yang Buleleng. Oh, yang ya bule apa India cakep banget. Indian. Cakepnya, so very handsome. Lu kenalan? Nggak dikenalin. Kenapa? I don't know. Too busy. Too busy. Gue mau komentar beberapa hal ya. Jadi semalam betul kata Iwet, ada perhelatannya Harper's Bazaar Indonesia memperkenalkan parfum Armani Privé di Jakarta. Event selected 40 judulnya Icons. Karena Armani Privé itu icons gitu kan. Dia punya jenis-jenisnya tuh iconic gitu. Gitu kan? Nah, No? Kan itu undangannya adalah semi formal ya, ditulis dress code-nya. Undangannya semi formal. Minyak wanginya Armani Privé. Acaranya di Hotel Langham. Maksud gue, taruhlah lu nggak tahu restoran Marimoto kayak apa. Misalnya gitu ya. Lu nggak tahu Marimoto tuh seberapa kelasnya di mana lu nggak tahu. Tapi kan lu bisa tebak dari Langham ya. iya. Langham, Harper's Bazaar, Armani Privé, plus di undangan ada tulisannya tuh dress code. Semi formal. I'm not going to name names. Terus? Gue cuman amazed gitu ya dengan selebriti yang tetap memutuskan hadir pakai jeans lusuh, sneakers kotor, kaos seadanya, yang kayak baru bangun tidur, yang kayak gue baru pulang olahraga, gue buru-buru nih mampir ke tempat lo. Di tengah semua orang berdandan pakai cocktail dress, jas, dan semi formal attire. Like, why? Mungkin jeansnya 100 juta harganya. Nah, kembali ke obrolan kita mengenai negara selatan-selatan ya. Karena barangnya mahal, dia pikir bisa dipakai di acara semi formal. Iya. Ya kan? Mungkin sneakersnya adalah memang jenis yang sneakers worn and used. Jadi dari beli emang udah sekotor itu. Bisa jadi. Ya kan? Harganya 40 juta. Bisa jadi. Well, Ya. yang Cooper tuh berarti gue. Iya, lu yang salah, dia nggak salah. Nggak salah ya. Salah dia. T-shirtnya bisa jadi adalah t-shirt yang desainnya memang digunting dan dirobek serta digiling dulu pakai traktor sebelum dia masuk dalam toko. Ya. Membuat harganya menjadi 70 juta. Iya. Gue percaya. But Ya. still. Honey, karena Berapa banyak yang kayak gitu? Berapa banyak yang kayak gitu? Satu, ketahuan ntar di postingan ada. maksud gue gini loh, buat gue ya Iwet ya, gue juga nggak terlalu jago fashion. Gue bukan desainer, gue bukan orang kaya. Tapi how you present yourself
in an event itu adalah sebuah apresiasi tidak hanya kepada diri lo, tetapi kepada orang yang mengundang. That's all I'm going to say. Oke. Kepada yang terhormat datang pakai t-shirt sama jeans, lain kali jangan diulang. Tapi, nah sekarang yang positif. Tapi sebentar, gue mau ngomong sama lo. Apa tuh? Nggak semua orang lo tahu. Nah sekarang lo tahu. Bukan, nggak semua orang tahu Langham tuh kelasnya di mana. Ya, nah makanya gue bilang banyak kan sebetulnya faktor pendukung, tapi minimal lu baca aja undangannya deh. Lu baca aja undangannya. Bisa jadi mungkin dia sama manajer cuma dibilang, ada undangan nih, Armani Privé, datang ya. Jam berapa? Jam 7 malam. Aduh, tuh gue sorenya habis main tembak-tembakan, misalnya gitu. Nah, betul. Oh, nggak apa-apa kali, abis dari main tembak-tembakan aja, pokoknya sempetin datang, nggak enak sama Mbak Ria, udah diundang. Ya. Terus nggak bisa ganti baju gitu ya. Kebetulan nggak naik mobil tapi naik motor gitu ya. Misalnya, ya udah ntar gue naik motor aja deh dari tempat tembak-tembakan langsung gitu. Iya. Ya, bisa jadi. Banyak hal lah, banyak hal. Yang penting kan gue kehadiran, nih kan gue nama besar, dengan gue datang udah mereka oke lah gitu. Mungkin. Nah, Mungkin loh. Betul. Sekarang gue ingin memberikan akreditasi menurut gue yang hadir dan danannya impresif. Mbak Titi bajunya bagus, lucu deh. Of course. Titi DJ. Dia pakai stocking hijau ya? Dia pakai stocking hijau. Dan emang gue tuh kan gue bisik gitu ya di telinga. Kan lu lihat postingannya dia gini. Bisikanmu menggemaskan. Karena gue tuh bisik di kupingnya dia. Ini Tenil. Kenapa lo bisik begitu? Karena dia cantik banget satu ya. Terus gini Bo, kan dia itu terkenal memang dia selalu berbeda di atas panggung. Selalu. Nah, itu tuh gue tuh bisik di kupingnya dia, gue coba gini. Ini Tenil. Gue gitu. Karena ya itu Marimoto tuh kan gelap ya, Bo. Iya. Gelap, ruangannya tuh gelap, kayaknya di set ambience-nya tuh kita tuh kayak mutiara di lautan gitu, yang kayaknya tuh aduh gelap banget gitu. Yang lain semua pakai baju hitam. Dia hijau, lame shiny. Menurut lo satu ruangan yang paling bercahaya siapa? Ya dialah. Sebentar, dia tahu 40 icons. Iya, kalau jadi icon harus beda. Tapi gue juga mau bahas nih. Ini menarik nih. Bentar, bos gue juga pakai baju putih. Iya, makanya kan nanti gue mau lanjut nih. Ada beberapa pembahasan yang menurut gue impress. They came and very impressive. I like the way they dress themselves. Iya. Terus abis itu, nanti aja berarti. Karena gue pengen bahas soal itu. Menjadi ikonik apakah harus berbeda? Oh, oke. Nice ya. Nice. Ya. Lanjut dulu. Aku tuntasin ya. Diki makasih ya. Kemarin tuh Emma ulang tahun. Makasih ya ucapannya sayang. Nanti aku juga ada pembahasan mengenai kue ulang tahunnya Emma. Terus gue suka Harumi Ibu Konglo. Oh, Sobat Konglo. Nah kan dianya Ibu Konglo. Iya, benar. Oh, dianya Ibu Konglo. Dia Ibu Konglo. Kita followersnya Sobat Konglo. Dia Ibu Konglo. Manis bagus. I love her. Dia pakai baju putih cut out gitu, very nice gitu, dan dia tuh kayaknya a good conversationalist ya, karena she circle the room, hello sama semua orang. Very nice. Terus gue suka Asmara Abigail. Iya. Very sexy. Terus, Asmara Abigail memberikan ide kepada gue karena dia minta tolong ke gue. Kadif, boleh minta tolong nggak sih? Apa sayang? Aku bilang gitu. Fotoin sepatu aku dong. Tapi I only want my shoes. Terus? Ya, aku mau kirimin ke pacar aku, mau menggoda dia. Mati. Pacarnya suka lihat perempuan pakai sepatu seksi.
Oh my God. Dan sepatunya seksi banget segini, pokoknya cakep. Jadi gue fotoin gitu ya, terus dia gini, aduh cakep banget sepatu aku gitu. Terus gue jadi ngeliatin sepatu orang-orang, lo tau gue dong, emang doyan sepatu. Terus ada Kelly Tandiono, she looks very sexy, sepatunya juga seksi. Terus gue bilang sama Erika, Erika bikin konten dong untuk bazar, instead of kita ngomongin baju, dedicate the whole content kepada shoe porn gitu. Terus? Selain Asmara Abigail yang sepatu dan tampilannya menarik, Kelly, terus Putri Sudarjo. Oh, sepatunya. Hati-hati sama bos gue. I want. Dia pakai apa? Aduh, kayaknya Valentino atau apa gitu. Aduh, sepatunya. Bagus. Padahal tuh sorenya habis meeting budget sama gue, habis keriting sama gue udah kayak gitu. Sepatu. Nah, kan seneng ya Boy ya gitu datang di event gala gitu. Ya look representable lah gitu. Terus siapa lagi yang menarik ya? Oh, Clara Bernadette itu juga very nice. Terus Faradina Muhti. Ada Faradina, ada Farah. Terus pakai Lulu Lutfi Bibi, and then ada Morgan Oy. Ada Morgan. Iya, Morgan juga look very representative. Terus ada Christo Emmanuel. Kesayangan Erika. Nah, kok lo tahu sih? gue udah mulai gini, Erika kurang-kurangin. Erika juga ngakak kayak gitu. Oke, terus? Karena Christo Emmanuel is very adorable loh. Lu udah pernah ketemu dia secara langsung belum sih? Belum. Gue cuman kayak lihat dia tapi nggak pernah ngobrol. Aduh, very adorable. Oke, terus? Very adorable. Terus ada pasangan Tara Basro sama Ken. Oh iya, baru bikin video klip. Iya, gitu. Sal Priadi. Dan mereka kan sangat apresiatif terhadap makanan enak kan. Jadi gue gini, how is the food? Aduh enak banget. Aduh dagingnya enak. Gitu kata si Ken. Terus? Terus dan Tamara Dai. Tamara datang. Terus ada Patricia Go. Terus who else ya? Ada Reval Hadi. Aku belum kenalan sih sama Reval Hadi. Belum sempat say hello, tapi dia pulang duluan karena dia ke Bandung. Kayaknya dia juga nggak tahu siapa gue. Lain kali gue akan perkenalkan diri. Terus ada Adipati Dolken. Adipati Dolken juga kayaknya sibuk sendiri. Gue cuma lihat dari jauh. Gue nggak memperkenalkan diri. Walaupun bentar deh, Adipati Dolken sama Abimana beda apa nggak? Beda. Oh bukan beda. Itu Robertino zaman dulunya. Oke, terus? Who else? Oh, gue duduk di dekat Sebastian Gunawan sama Nicolin Patricia. Oke. How was the food? Coba lu jujur dong sama gue, mau makan di Marimoto tuh kita mesti ngeluarin uang berapa? Gue nggak mungkin spill di sini. I cannot. Sorry, ketinggalan. Ada Fahri Albar sama Renata. Oh iya. Oh iya. I love that couple. Iya. Renata tuh kan kayaknya such a sweetheart ya, sama Ai itu kan kayaknya foto bareng. Oke, aku naik kursi gitu, yang kayaknya tuh. Iya, very attentive, dan Ai tuh gila sih. Dia sangatlah atentif dan sangat, lu ngerasa bahwa lu dihargain sama dia. Ya, jadi kayak ayo gitu. Gitu. Jadi kayak lu berasa kayak someone gitu kalau di samping Ai tuh, kalau ngobrol sama Ai ya. Iya. Iya, benar. Andi Renata Rianto. juga manis sekali. Renata manis banget. Setuju. Iya, betul. Oke, makanan kan itu makanan 5 course. 5 courses. Iya, betul. Masing-masing coursesnya itu terinspirasi dari aroma minyak wanginya Armani Privé yang iconic. Iya. Gongnya adalah tentu main course-nya lah ya. Main course-nya itu adalah opo kuwi jenenge? Filet mignon. Ya. Daging gitu, tapi dagingnya itu ya gue nggak ngerti daging apa. It's very nice dan dihidangkan dengan puree kentang sama sambal. Kan nyeleneh banget ya Nek, kayak nyeleneh ke orang Indonesia. Lu doyan sambal kan gitu. Dan
Itu sama pairing with wine kan? Iya, sama wine. Iya. Aduh enak banget tuh, makanannya enak banget. Gue kalau diajak makan ke situ lagi, gue nggak akan nolak loh. Walaupun gue udah kenyang gitu ya, walaupun gue makan dibayar, makan yuk dibayarin di Marimoto. Gue udah kenyang, gue muntahin diri gue. Kayak gue bisa makan gratis. Soalnya chefnya Michelin star. Iya. Iya. Chefnya keluar kemarin. Chefnya keluar ngejelasin bla 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 bla. Seperti biasa ya, restoran-restoran puyeng. Oh, restoran-restoran puyeng. Bukan daging domba, daging babi. Daging babi, daging sapi. Daging sapi. Ya. Happy loh. Happy banget. Happy banget karena ngobrol sama Seba, sama Nicolin ketawa-ketawa. Gue lagi mencoba menghitung sih, satu orang tuh sekitar 5 mil? I think more. Huh? 7? More. 10? Udahlah. Wow. Very expensive. Oh, wow. Crazy expensive. Oh, wow. Kan gue bilang kan sama lo kemarin pas gue tanda tangan budgetnya, gue gila. Tapi yang gue heran ya, Wet ya, gue cari kan account Instagram resminya Armani Privé itu apa. I couldn't find it. Karena Armani aja dia. Oh, I see. Dan Armani itu salah satu brand yang semua approvalnya tuh masih dari Mr. Giorgio Armani. Oh gitu. Ya. Wow. Makanya gitu harus yang kelas paling top notch. Orang harus terimpress dengan baik dari eventnya. Ya. Orang nggak akan lupa, bener-bener yang kayak, oh my god, they treat us very well. Ya. Karena mereka tahu bahwa yang mereka undang itu, ya kita nyebutnya icons, but Armani, for Armani, I think it's more than just icon. Bener-bener yang kayak udah top notch-nya gitu. Beth, what an incredible night. Mantap ya. Bagus. Ya, impressive ya. Impressive. Well done. Alhamdulillah. Oke. Terus Mari kita bahas. kenapa lu mau bahas icons? Iya, gue gini, kemarin tuh gue kepikiran, lo inget nggak sih hari Selasa ya, gue bahas soal apakah bisa kita hidup tanpa harus mengimpresi orang lain. Ya kan, gue sempat gitu, bisa nggak ya? Mungkin nggak sih sebenarnya kayak ya lo benar-benar menjadi diri lo sendiri. Bisa jadi ya, salah satu tamu yang tadi lo bilang cuma pakai kaos, pakai jeans, pakai sneakers itu, dia cuma mau teriak bahwa I'm trying to be my own self, keluar dari semua norma yang lo bikin di acara ini. Misalnya begitu. Ya, dengan kata lain adalah I'm not trying to impress anyone gitu. Bisa jadi ya. Terus kemudian bisa jadi juga orang ini tuh justru I'm an icon. I don't need cocktail dress, cocktail attire to attend this event because I'm an icon. Misalnya gitu. Ya. Ya kan? Nah, lalu kemudian juga tadi nyambung lagi, Mbak Titi pakai bajunya benar-benar berbeda. Di antara semua pakai baju hitam, dia lime green, pakai stocking hijau. Yes, she stole the thunder. She stole the spotlight. Ya, and yes, she's an icon. Ya, dia nggak pakai baju lime green juga she's an icon gitu ya, she's TPJ gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah itu tadi, balik lagi tadi gitu, bahwa harus nggak sih untuk menjadi ikonik, lo harus jerit? Oke. Harus ya, jerit itu kan bisa diartikan berbeda. Ya. Harus. Menurut gue ya. Oke. Kategori jeritnya yang kita bedah gitu berarti ya. Jerit itu mungkin bisa bahasa jadi bahasa slang untuk you need to be unique, you need to be different, you need to stand out, you need to have a character. Yes. Ya, unik kan gitu kan. Unik itu kan karakter lo kuat gitu. Iya. Jadi ibarat kata adalah traits yang dibutuhkan untuk menjadi icon. Iya.
unique karakter, stand out, you need to have apalagi ya, misalnya kayak prestasi, lo punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Artinya adalah tidak harus berdandan aneh, atau bukan aneh, lo tidak harus berdandan berbeda. Nggak harus ya? Nggak harus. Bisa juga lo berdandan normatif gitu. Normatif tuh maksudnya ya udah acara semi formal, lo cuma mau pakai jas aja boleh. Tapi kepribadian lo di dalam dandanan lo kelihatan. If you know what I mean? Ngerti. Cuma gini, ini yang mau gue bahas adalah sebenarnya arahnya nih supaya teman-teman tuh jadi tahu gitu bahwa untuk menjadi pribadi yang ikonik, lo nggak harus teriak-teriak. Yes. Jangan terjemahkan ikonik itu kemudian menjadi tampilan luar aja. Ya, ya. Iya kan? Ya. Ada nggak contoh-contoh pribadi ikonik yang sebenarnya very mute? Ada. Contoh. Yang kemarin baru gue wawancara Ruth Sahanaya, very mute. Ah, nice. Ya. Tapi gini, iya, setuju gue. Nicola Saputra. Nicola Saputra. Iya. Iconic tapi very muted. Nah, itu loh, gini loh. Mengenai dandanan casual gitu ya. Kan beda ya Iwet ya. Orang yang casual tapi it's a character. Contoh, urak-urakan tapi it's a character gitu. Kakak slang. Urak-urakan tapi it's a character gitu. Lenny Kravitz gitu. Ya, di Grammy semua acara formal semua pakai jas, dia enggak, dia pakai singlet segini, jeans ketat, pakai jacket, urak-urakan. Tapi it's a character. Nah, balik lagi dari underdress gitu loh. Oke, balik lagi gitu. Artinya orang yang underdress tadi, ini kan masalahnya adalah lo tuh udah segitu kuatnya belum untuk menjadi karakter dan menjadi icon. Sehingga lo bebas memakai apapun. Maksud gue gini, kalau kita mau fair, Lenny Kravitz datang pakai singlet ke Grammy, harusnya kayak it's Grammy. Iya dong. Iya dong, karena Grammy tuh black tie loh. Tiba-tiba dia pakai singlet. It's fucking Grammy, lu pakai singlet. Tapi kan akhirnya semua orang mengamini karena well, he is Lenny Kravitz. Iya. Sama. Konsensus pemahamannya tuh gini loh. Kalau penyanyi, seniman, apapun yang dia lakukan di panggung tuh dianggap sah. Nah, ini maksud gue tuh mau ngebahas ini lagi gitu bahwa gue nggak tahu ya yang pakai t-shirt sama jeans tadi itu ke acara itu tuh apakah dia kategori selebriti, seniman, atau hanya socialite atau apa gitu. Ya, nggak perlu kita sebut. Cuma itu balik lagi ke mengimpresi orang itu tadi tuh gitu. Mengimpresi masyarakat sekitar. Maksud gue buat dia ya, kalau misalnya dia merasa bahwa kok gue diomongin sih, I'm just trying to be myself. Misalnya dia defensifnya begitu gitu. Tapi lo paham maksud gue kan ya. Jadi maksud gue bukannya belain dia ya. Cuman gue kepikiran aja gitu. Harus nggak ya seperti itu? Bisa nggak ya kita hidup di dunia ini tuh tanpa mengikuti, bukan mengikuti, tapi tanpa mencoba mengimpress semua orang gitu. Bisakah kita menjadi seperti Lenny Kravitz tanpa kita punya prestasi seperti Lenny Kravitz gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? So, you need to be someone iconic dulu, baru lu bebas melakukan apapun yang lo mau, gitu? Iya. Gini, karena contohnya udah sangat jelas Lenny Kravitz gitu ya. Misalnya gini, kalau Lenny Kravitz datang pakai kebaya brokat ke Grammy, sah, karena itu emang gayanya dia. Lah, kalau lu gitu, a regular jock gitu, a total nobody, diundang ke Grammy, lu memutuskan pakai kebaya brokat. Risih nggak lo? Oke. Berarti untuk menjadi seorang icon, lu butuh prestasi yang bold dulu. Yes. Sampai lu bisa di-accept sama semua orang. Ya.
Ya betul. Gitu Dan ya? ya, dan karakteristik gitu ya. Dan a strong karakteristik gitu. Iya, iya. Itu kan mengikuti ya, ketika dia punya prestasi yang begitu bold tuh pasti karakternya juga ikut semua tuh. Ya, betul. Bener gitu ya? Karena ya menurut aku ya Iwet ya, menurut aku. Makanya prinsip gue sekarang adalah bener tuh kata kutipan gitu ya. Datang ke sebuah event itu mendingan lu overdress daripada lu underdress. Karena Kalau lu bukan siapa-siapa. siapapun kita, Oh, rakyat, siapapun. manusia, lu diundang orang, mendingan lo overdress daripada underdress. Karena 80% komunikasi kan bahasa nonverbal ya. Ada Edric. Good Ya. morning, Edric. Is it Heeh. Edric? Nonverbal. Edric. Ya, bahasa tubuh kita tuh beda loh, Iwet, ketika kita tidak percaya diri. True. Itu gue setuju. Dan Heeh. yang tadi gue sebutin itu, kelihatan dari bahasa tubuhnya kalau he felt uncomfortable gitu. Aduh, yang lain. Laki-laki, guys. It's a he. Mendingan lo stop. Dikit lagi lo keceplosan namanya. Feels uncomfortable. Got it. Ngerti. Ngerti gue. Jadi artinya Oknum kayak diajak foto dia gitu. Ngerti. You know, gitu. Kelihatan, Ngerti. bangsa tubuhnya kelihatan. Sekarang gini deh, Iwet. Masa sih lo nggak risih dengan diri Pak, gitu deh. Nah, itu yang maksud gue karakter. Kalau karakter lo kuat, lo merasa emang gue nih asik begini. Ya lo nggak perlu bahasa tubuh lo risih karena lo gimana-gimana, because it's just the way you are. Ngerti. Which Ngerti. on last night situation, it's not. Oke. Simply put, you misread the invitation. That's it. Plain and simple. Jadi berarti guys, balik lagi nih bahwa di dunia ini artinya menurut gue lo masih butuh untuk mengimpresi orang lain. Ya. Ya. Karena biar gimana pun kan ada kata-kata bahwa don't judge a book by its cover. No. For some society, they do judge. Gitu ya. That's number one. Unless atau kecuali lo memang punya prestasi pribadi dan karakter yang begitu kuat sekali sampai orang akhirnya akan mengamini apapun yang lo lakukan. Gitu ya. Itu ibarat kata kayak bekerjalah dengan sangat keras sampai lo tidak perlu memperkenalkan diri lo sendiri. Bener nggak gitu, Dave? Yes. Bener ya? Tapi kalau belum sampai ke titik itu, mari kita ikuti norma-norma yang ada. Karena gini Iwet, maksudnya gini, jangan bilang ini, ya kan dia mau nyari nyaman Kak, gini, being a man, udahlah ya, jadi laki-laki, semi formal, itu gampang banget Wet. Lakukan apa yang dilakukan Fachri Albar. A plain, simple black t-shirt, Ya. celana jeans hitam, sneakers tuh berarti pantofel yang dasarnya solnya karet masih ya. Loafer berarti itu. Iya, selesai. Lo nggak perlu pakai jacket, nggak perlu pakai dinner jacket, nggak perlu pakai ini, nggak perlu. Begitu aja. Fachri Albar deh. Nah, tapi menurut gue because he is Fachri Albar. So you can get away with a simple plain t-shirt, black t-shirt, a black jeans, and a loafer. Ya. Bener nggak? Tapi maksudnya itu kan itu tuh standar gitu. Anybody can pull it off. Dan itu tuh semi formal, minimal kemeja. Iya, tapi balik lagi menurut gue ya, balik lagi kepada orangnya nih. Kepada orangnya. Iya kan? Melepaskan diri dari orang itu ya. Gue tuh sangat menghargai juga orang yang gini loh. Gue tuh nggak ngerti gitu mengenai dress code-an. Takut salah, hire a professional help. Morgan Oy tadi malam datang dengan stylistnya. Siapa, Bo? Vicky ada perempuan. I forgot the name. Padahal semalam gue say hello loh. Oke. Kiki. Kiki. Gitu. KKV. KKY. Buka, aduh siapa ya?
Ada cewek Bob. Well, anyway, balik lagi sih. Pembahasan gue ke situ kok tadi. Jadi bahwa ya terlepas dari kita membahas soal ada tamu yang kemarin bajunya very underdress. For some society gitu ya, memang they do judging gitu. They do judgment. Ya, jadi menurut gue ya memang udah ikutin aja, memang normanya kan seperti itu kan, seperti pepatah bilang di mana apa tuh Bo? Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijinjing. yes. Lain padang, lain belalang. Ya ikutin aja normanya seperti apa di situ gitu kan. Gili yang. Oh Gili. Gili, you know her? Gili yang styling gue juga waktu Virtuoso. Udah pusing, mikirin event, mesti present, mesti mikirin presentasi. Halo Gili. Gili juga yang biasa styling Luna, Maya. Nah, there you go. I got her contact from Luna. Anyway. Gitu. Nah, langit dijunjung bukan dijinjing. Gue juga mikir langit dijinjing kan tinggi ya, Bo. Susah juga kita dijunjung. Iya, kayak gitu menurut gue. Sama satu lagi adalah itu tadi tuh, memang we need to work really hard. So we don't have to introduce ourselves. Dan kita bisa, ya itu tadi, bahwa saking kita kuatnya, saking kita ikoniknya, quote unquote, you can get away with everything. Gue tuh belajar banget dari pengalaman ya Iwat ya. To do my own research ketika gue mau datang ke sebuah acara. Gue loh, iya. Gue pernah loh, dan gue juga udah pernah Wet, ada di posisi dimana gue salah. Ya. Salah dress code. Siapa yang nggak pernah sih, Dave? Yes, gitu. Iya kan, it's very very human. Terakhir yang gue inget tuh yang gue, aduh gue rasanya pengen pulang gitu ya. Terus akhirnya right then and there I made a promise to myself, gue mendingan gue overdress daripada gue underdress. Ivan ulang tahun bikin pengajian di rumahnya. Oh, gue ingat yang lu cerita akhirnya lu cuma nempel di dinding doang, nggak kemana-mana. Makanya pengen jadi stiker gitu di dinding, udah pulang aja boleh nggak sih? Lu pakai baju apa ya? Kaos ya? Begonya gue, kan pengajian, udah gitu Ivan kan nggak mungkin bikin acara yang sederhana. Iya kan, gue nanya sama Ivan, Neva, gue tuh dari kerja loh, gue nggak sempet pulang, gue nggak sempet dandan. Aduh udah deh Kak, ala kadarnya aja, orang cuman pengajian di rumah aja sama teman-teman. Karen juga gini, aduh deh, terserah lu deh, lu mau pakai baju apa? Gue datang pakai kaos, pakai celana 7/8. Bo, biarpun kata celana gue Issey Miyake, tetap aja celana pendek. Yang lain datang pakai baju gamis, baju pengajian. Lo kalau kayak gitu, kan itu di rumahnya Ivan kan? Bener nggak? Bener kan? Pinjem selendang, langsung lo gitu. Gue inget ya, Mbak Oki Asokawati kan, aduh gitu ya, manis gitu ya. Dan kan gue tuh kadang suka gini, aduh bersayap nggak sih gitu ya. Dia tuh negor gue gini, Dave, pulang main? Lo gimana? Lo ditanya gitu lo jawab apa? Lo rasanya pingin ngumpet di septic tank nggak kalau kayak gitu rasanya? Gue gini, ya udah. Ya. Lo jawab apa? Supermodel Indonesia ya, punya sekolah ya. Iya. Ya udah. Lo jawab apa? Udah pasti pengetahuan dia lebih banyak dari gue ya. Nggak Ya, salah. hidup lebih dulu dari lu ya. Dan nggak salah dia ngelihat dandanan gue, nanya. Dia pikir gue tuh abis pulang main gundu gitu. Jadi gue rujak ya Mbak. Kena lampu panggung udah duluan daripada lu ya. Dan bahasa tubuh gue tuh beda loh. Gue tuh nggak pengen ketemu orang, nggak pengen foto gitu. Kayaknya jejak digital gue pengen gue hapus, boleh nggak sih? So I'm just saying, just you know, present yourself in a very in such a manner. Jadi rasa percaya diri lu juga terbantu. Itu aja. Tapi balik lagi ya Dev ya, kan sebenarnya adalah kan kita sebenarnya juga ini masih pertanyaan dasar tadi gitu, kayak bisa nggak sih lo hidup tidak selalu mencoba mengimpress orang lain?
Oh, gini. Disadari atau enggak, kayaknya apapun yang kita lakukan itu pasti akan meninggalkan impresi terhadap orang lain. That's true. Iya kan? Betul. Kenapa? Impresi itu berasal dari apa yang kita lakukan. Yes, karena kita tuh karena manusia itu menyimpan dan memproses informasi terbesar dari visual. Oke. Itu sebabnya diskusi mengenai visual kayak baju, penampilan, seni, itu apa yang ditonton, apa yang dibaca, itu tuh selalu sangat menarik karena manusia itu memproses informasi paling gede, kata Les Giblin, dari visual. Oke. To answer, to talk about what you want to talk, impresi itu ya udah pasti ya gitu, karena kita melihat orang lain, terus kita we judge people. Judge itu bukan berarti yang terus merendahkan ya, maksudnya mengevaluasi gitu kan, itu menganalisa, berkomentar, gitu. Dari mana ya dia ya, apa ya kerjaannya ya gitu. Kenapa dia memilih menggunakan baju itu ya? You know. Jadi berarti bahwa tetap kita harus membawa diri kita sesuai tempat. Gitu ya, dengan siapa orang akan kita temui, gitu ya. Tapi lo setuju dong kalau tidak kemudian meninggalkan karakter diri lo? Tentu. Jadi berarti pantas itu mungkin kata yang paling tepat, sesuai dengan pribadi kita. Sekarang gini deh, dan biasanya kita juga ya Iwet ya, bicara mengenai impresi gitu ya, kita tuh akan langsung menyesuaikan diri loh, tindak tanduk kita sesuai tempat kalau kita sensitif. Ya. Maksud. Ya. Gini. Walaupun lu tipe orang yang cablak. Ya. Ketawa keras-keras. Begitu lu masuk masjid, tempat ibadah, masuk gereja. Lu langsung tone down nggak? Iya. Betul. Iya. Iya. Nah. Yang kemudian jadi jangan dilakukan berarti apa? Apa tuh? Kayaknya general banget tuh. Masa? Iya ya. Oke, arahnya sebenarnya gini. Gue tadi punya pendapat bahwa kan tadi kan kita sepakat gitu ya bahwa impresi itu tetap harus kita tampilkan. Ya, kita setuju. Tapi yang pertama adalah pantas. Yang kedua tetap harus sesuai dengan karakter kita. Gitu ya. Nah, ada sebenarnya satu lagi nih yang mungkin kemudian jadi jangan sampai dilakukan. Berusaha keras. Sampai akhirnya kita berdandan di luar dari kemampuan kita misalnya. Iya nggak sih? Itu kan penting juga ya. Jadi maksud gue tetap ya balik ke karakter itu adalah balik ke lo nyamannya kayak apa, lo mampunya kayak gimana, pribadi lo seperti apa. Mungkin keywordnya adalah lo harus mampu menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan lo. Iya, ini Ajeng menarik nih. Dia cuma ngomong jadi palsu gitu ya. Tapi itu dia tadi tuh, jangan sampai kita masih tetap butuh mengimpresi orang lain, tapi jangan kemudian lo jadi tidak original. Iya, jadi iya betul. Karena gini deh gitu ya. Lo kayak gue gitu ya. Gue abis nganter ponakan gue di lapangan basket. Di lapangan basket kita tuh jeritan loh, karena we are cheering for family member, ngomong juga teriak-teriak gitu. Iya. Masuk Plaza Indonesia, berhenti nggak teriak-teriak? Berhenti. Kalau gue enggak, gue enggak. Gue teriak di Plaza Indonesia. Oke, ampun. Gue menyesuaikan diri kan, gue menyesuaikan diri dengan tempat karena nggak ada yang teriak-teriak di mall itu. Iya. Oke. Jadi be very attune gitu, sensitif aja terhadap perubahan tempat di mana lo berada. Iya. Langsung otomatis tuning gitu ya. Iya. Ya, gue di mana nih langsung gitu. Menarik tuh. Tapi yang juga gue garis bawahi adalah itu tadi tuh, bahwa menjadi icon itu tadi, you need to work yourself really hard. Oke.
Gitu. Kenapa sih lu tiba-tiba? Karena biasanya kan lu diskusi-diskusi lu tuh bersayap tuh. Gue kepikiran aja, karena waktu itu yang gue meeting itu tuh pembahasannya soal itu. Soal mengimpresi orang lain. Pertanyaan bahwa Kristo Immanuel. Ini siapa? Kristo Immanuel, kenapa dia? Ada tuh di situ, Kristo Hai Immanuel. Kristo, kok gue gak baca sih? Hai Kristo, Kristo Immanuel yang tadi, yang darlingnya Erika, yang gue bilang such a sweetheart. Oh iya, bener. Ha, 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 Ada dia tuh. Hai darling. Dia bilang seru banget kuliah pagi ini kakak-kakak. Dia bilang gitu. Anjir. Hai Kristo, waktu itu kita nggak sempat tegur-teguran di acara yang Plaza Indonesia, acaranya Dian. Anyway, iya, jadi balik lagi gitu. Itu tuh pembahasannya kayak gitu waktu kayak pertanyaannya gini. Do you really still need to impress other people, Web? Dia nanya ke gue, terus terang gue diem, terus gue gini. Ada orang nanya gitu ke lo? Iya. Terus gue kayak kepikiran aja gitu. Harus nggak ya gitu. Tapi terus gue kaitin gitu dengan pekerjaan gue, dengan apa yang gue lakukan, orang yang gue temui. Terus kemudian ya semua yang gue kerjain gitu. Itu terus gue jadi gini. Kayaknya masih harus sih, kayak misalnya gitu ya, gue meeting sama orang pemerintahan, nggak mungkin dong gue pakai kaos putih, cuman pakai kaos oblong. Kayaknya ya, rule of thumb-nya buat gue adalah, Nah itu tuh, rule of thumb-nya apa tuh gitu? kalau gue kan simple, I live a simple life, I have a simple mind. Rule of thumb-nya biar gampang for me, kalau teman-teman punya rule of thumb yang berbeda silahkan. Selama lu masih hidup bersinggungan dengan manusia lain, you need to impress people. Itu ya, kalau lu ya? Iya, selama lu masih hidup bersinggungan dengan manusia lain, you need to impress people. Kalau kecuali lu udah jadi hermit, lu udah jadi pertapa di goa, ya udah deh tuh. I can be whoever I want. Iya. Ini ada dari Niluh Putu Setiawati. Males sih mengimpress seseorang. Tuh. Gini. Iya kan? Iya betul. Mungkin nggak salah juga kalau orang beranggapan gini, males sih mengimpress orang lain, capek ya harus mengimpress. Karena impressing people itu dikonotasikan dengan hal yang negatif gitu. Menjadi palsu, tidak menjadi diri sendiri. Padahal nggak gitu ya. Iya. Padahal buat gue, you not doing anything, just by your presence alone will leave an impression towards other. Makanya kan kita kenal gini, if we vibe, asik. It's also an impression. Makanya body language, facial expression, it's not only about fashion. Iya. Apapun itu gitu ya. Dan menurut gue ya sih. Ya balik lagi. Kecuali lo memang you have that privilege, dimana orang yang berusaha mengimpress lo, not you trying to impress others. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Nice. Print tuh. Ini lo. Batrop lo. Iya, anjing ya. Monyet dari Lombok nih, kado dari adik gue waktu dia ngelangkahin gue, dia lagi honeymoon. Ya print lah, masa tenunnya asli? Kok asli? Apa sih maksudnya? Kelihatan di mata lo kalau ini print. Kayak logika, pagi-pagi gue pakai tenun, walaupun pakai setengah PK begini. Palsu semua yang nempel di badan gue. Berlian gue palsu, tenun gue palsu. Semua palsu. Gigi gue palsu. Udah. Abis, udah serius banget. 45 menit. Perkara mengimpresi orang. Hah? Itu keluar dari hati lu yang paling dalam. Lu dari tadi pasti udah ngeliatin gini.
kok dia pakai tenun palsu sih? Gitu kan pasti loh. Itu tuh rasa gatalnya sama kayak ketika semalam gue ngeliat itu anak laki-laki datang ke pesta bazar sepatunya kotor. Itu gue gini, kok sepatunya kotor sih? Ya kan? You cannot help it. You. Aduh, gue sampai nggak. Calm and collected face, judging me who cannot stand my negative thought about sepatu kotor. Sementara lo ngelihat kain gue udah gatel juga. Lo sama gue, you and I made from the same pot. Dia pakai tusuk konde. Swallow gue. Aduh. Episode hari ini jangan ada yang nge-save. Gue tuh dari tadi gini, anjir nih 45 menit pembahasannya berat banget nih. Lu. Ya makanya, karena gue yang brought up the topic, jadi gue mesti beberes lagi kan. Cuma kan dari tadi gue diam gitu ya. Anjir 45 menit berat banget nih. Gue mulai mikir, gimana nih caranya biar bisa cair lagi. Gue pikir, gue diam. Gue tuh lo pikir gue diam, gue gak mikir. Gue mikir, apa nih? Aduh, apa nih? Kalung udah dibahas, apa udah dibahas? Gak usah dipikirin, lu relax aja, go with the flow. Lu tuh emang sang sutradara, tau gak lu? Semua lu pikirin. Gue mau cerita soal kuenya Emma. Thank you Mel, udah diingetin. Oh iya bener, kemarin kan Emma ulang tahun. Happy birthday Emma. So Emma is a Taurus? Gemini. Apa ya? Gemini ya udah ya. Ini tanggal berapa sih? 16, pokoknya Emma ulang tahun 16 Mei. Oke, terus udah gitu. Kan gue posting ini dan jadi banyak yang kirim DM karena terjadi di banyak orang. Intinya adalah gue tuh cuma mau bilang buat Anda para kurir makanan, please do your job with pride. Ini nih, excellent service. Bisa it can also be applicable to anyone. Gue tuh paling suka Iwet orang yang melakukan sesuatu tuh dengan hati. Misalnya lo jadi pekerjaannya apapun itu ya, ketika lo melayani orang, melayani dengan hati. Lo kerja, melayani dengan hati. Apapun itu, kerja tuh pakai hati. Berasa loh kalau lo kerja nggak pakai hati. Yang terjadi sama Emma itu kemarin adalah kita pesan kue ulang tahun. Oke. Kirim pakai kurir. Ini kurir makanan loh. Lo tahu kan kalau kurir makanan tuh charge-nya beda dari Gojek. Dari Gojek biasa gitu ya. Ojek online biasa. Betul. Kesalahan pertama, makanan gue sama kue tart gue dikirimnya ke rumah orang. Satu. Jadi harusnya ke rumah gue di Bintaro, dikirimnya ke rumah Adinia Wirasti. Hah? Ya sekalian kirim makanannya Adinia Wirasti memang. Tapi kan dia gini, kok ada kue ulang tahun? Astaga, tuh bapak kurir. Salah. Semua digabrukin aja gitu. Terus? Ya udah, kirim kurir lain, ambil. Sampai di rumah untuk Emma, kuenya udah hancur. Kebayang dong, kue tart hancur tuh it's unpleasant. Lu kebayang kalau it's your special day, lu buka box, lu mau tiup lilin, kuenya hancur. Rasanya kayak apa? Emanya gimana komentarnya? She's being such a sweetheart. Gini, nggak apa-apa Pipi, aku masih bisa makan. Karena udah jam 9 malam. Mau pesen pengganti kue di mana, Nek? Terus? Dia baru terima itu, dia pulang sekolah jam 5. Gitu. Ya udah gitu, emangnya nggak apa-apa Pi, gitu masih bisa aku makan, rasanya nggak akan berubah. Gue kan posting itu ya Iwet ya. Terus banyak banget ibu-ibu yang DM gue. Itu juga terjadi sama kue ulang tahun anak aku. Jadi gue tuh cuman mau nyelepet aja kurir-kurir makanan di luar sana. Jack, tolong dong Jack, lakukan pekerjaan lu pakai hati Jack. Bagian mana yang lo nggak ngerti, tulisan tolong berhati-hati isinya kue. Bagian mana? Bertanya, itu pakai motor atau pakai mobil?
Kalau kurir makanan itu dia pakai motor yang pakai kotak di belakangnya itu loh. Oh. Oh. You know? Oke. Dan itu tuh kotaknya itu udah didesain sedemikian rupa. Kalau cuman goyang-goyang kecil nggak akan melukai kue, Iwet. Oh. Jadi kalau sampai itu kue benyek, itu bukan goyang-goyang, Bo. Tapi lu naruhnya kebalik. Iya, iya, iya. Tapi cuman coel kan? Bukan ancur blejek gitu enggak kan? Ya, well. For the sake of pleasantries, let me just say, it is not pleasant to look at aja. Oke. Gitu. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Gue tuh, dan itu tuh banyak terjadi gitu. Gue cuma mau bilang, aduh, Pak, gitu. Nanti kalau udah semua berhenti order, lu juga sepi order, nggak punya pekerjaan, lu misu-misu. Sekarang pekerjaannya banyak, dikerjain pakai hati, boleh nggak sih? Itu lo lewat aplikasi pesan untuk kue antar-antarnya itu. Gue akan bilang ke tim dapur untuk ajukan komplain resmi gitu, karena Oh. But Oke. anyway gitu, untungnya ponakan gue berbesar hati dan nggak kenapa-napa. Tapi lo ngerti kan, gue tuh kan sangat jarang ya membagi kekesalan di sosial media, kecuali lagi siaran. Tapi yang ini gue kesel gitu, dan udah terjadi sama banyak orang, so I need to voice it gitu. Iya, 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 iya. Iya. Oke. Kalau nggak punya komentar, nggak usah komentar. Daripada komentar lo tak tulus. Enggak. Gue tuh gue tuh balik lagi gitu ya kalau gue. But again it's me. Apa? Gini. Ini berhubungan sama ini juga menurut gue mirip dengan kita kesal ketika naik maskapai LCC atau low cost carrier. Oh. Gue nggak mungkin nyebut brand gitu ya. Oh. Low cost carrier lo tau lah, tiket pesawat hemat gitu ya, yang murah meriah gitu. Karena mereka semangatnya adalah inclusivity, mau membuat semua orang bisa terbang. Ya, terus kita misuh-misuh, pelayanannya buruk banget. Pesawatnya delay, masuk pesawat bau, pesawat kotor, pesawat begini, pesawat begitu, and the bre. Gitu ya. Terus gue tuh, atau misalnya lo naik taksi online atau taksi biasa, tapi yang biasa gitu ya. Lo merasa nggak nyaman, supirnya begini, supirnya begitu, bli bla bla gitu ya. Terus kemudian tadi lo bahas soal kurir yang kemudian asal-asalan dalam melakukan pekerjaan sehingga kue benyek, barang yang diantar tidak sempurna, and the bre. Gitu ya. Nah, soal pesawat sangat berbeda loh. Naik low cost carrier. Iya, maksud lo adalah you get what you pay for kan? Bukan, gue bukan arahnya ke situ. Gue arahnya adalah kalau gue pribadi, gue preventif, Bo. Jadi kalau misalnya gue memang lagi nggak sanggup untuk yang menerima kondisi pesawat nggak enak, delay, bau, panas segala macem, mendingan gue nggak usah pergi, atau mendingan gue nggak usah berangkat gitu. Kalau memang gue nggak punya uang ya. Karena gue harus naik pesawat full service. Dan airline yang bagus supaya kondisi kebatinan gue tuh nggak keganggu. Iya. Kalau kondisi gue lagi nggak enak. Karena gue tahu itu pasti akan terjadi. Entah itu delay, entah itu pesawat panas, entah itu pesawat bau, segala macam. Itu pesawat. Begitu pula taksi. Kalau misalnya driver gue nggak ada, karena kan kalau driver gue, mobil gue bisa gue kontrol. Begitu bau, gue bisa protes. Kenapa mobilnya bau? Gitu kan? Maka pilihan gue adalah gue nggak akan mungkin naik mobil taksi online. Atau gue naik taksi biasa. Gue naik silver. Gue preventif aja supaya gue nggak kesiksa gitu.
Iya, sebenarnya ya simply put you get what you pay for gitu. Jadi in my case, kalau emang lu nggak pengen kue lu rusak, tadi ada yang bilang beberapa pengusaha kue kirimnya pakai mobil gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, now we learn. Exactly. Jadi maksud gue message-nya adalah guys, kita tahu gitu. Iya, betul. Tapi maksud gue kenapa gue tetap pengen cerita ini karena ada layanan jasa kurir yang kita gunakan ini, slogan dan cara mereka menjual servis mereka adalah ini layanan khusus makanan yang akan mengantarkan makanan lo as it is sampai di tujuan. Kalau gitu lo berhak untuk komplain. Iya. Karena dia punya janji yang dia sebarkan ke orang-orang. Nah, gue tuh kembali ke prinsip gue gini loh, Nek. Gue nggak mau jadi orang kebanyakan yang nggak mendapatkan apa yang mereka I didn't get what I pay for, tapi gue diem aja. Iya. Mereka nggak melakukan improvement in their services. Hell no. Iya, gue setuju. Kalau memang mereka janjinya itu, kita sebagai konsumen berhak untuk komplain. Kan lo janji. Iya. Kalau misalnya lo nggak bisa menepati janji lo, gue boleh dong komplain, gue bayar lo, gitu kan? Iya. Nah, ya balik lagi. Cuma gue tuh sebenarnya pointingnya ini buat ini loh, Bo. Orang-orang yang kalau pointing di sosial media, naik pesawat LCC, low cost carrier, terus komplain. Kayak gue dong ya. Lu nggak pernah komplain? Gue nggak pernah baca lo komplain naik LCC. Gue nggak komplain, tapi gue cerita sama lu yang gue bilang. Nggak apa-apa kalau lu cerita sama gue. Oh, nggak apa ya. Gak apa-apa. Cuma maksud gue kayak, ya kan lu tahu tiket pesawat lu murah. Iya. Ya lu terima aja, Nek, gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Maksud gue gini loh, itu kerasa banget bedanya, Dave. Lo naik low cost carrier sama lo naik Garuda, beda. Iya, ngerti. Itu sama kayak hotel juga kan gitu, Nek. Hotel Exactly. kan juga gitu, ya. Makanya gue tuh suka ketawa-ketawa. Ada tuh beberapa teman gue. Cin, lu nginepnya di hotel Melati, tapi lu marah-marah kasurnya keras. Ya. Gimana sih? Gimana gitu? Lo mau bilangnya kan gue bayar. Iya bayar, tapi kualitas yang lo bayar itu ya memang kualitas kasur keras. Iya, gue ngerti. You know, jangan ngarepin apa tuh namanya kasurnya Westin waktu itu. Heavenly bed. Lu jangan ngarepin heavenly bed yang lu berasa begitu masuk kayak lu dipeluk gitu. Iya. You know. Iya, itu sama kayak lu lu pernah makan di food court Mall Ambassador nggak? Pernah. Ya, lu tahu kan itu tuh exhaust-nya kan juga hancur banget kan ya. Iya. Maksudnya, aduh, pengap gitu ya. Iya. Dia komplain gini, makanannya enak tapi udaranya tuh ngap banget. Brur, food court Ambassador. Lu pingin makan enak ke Marimoto, lu bayar 10 juta. Sanggup nggak lo? Di Loris. Akhirnya lu ngaku kan satu orangnya 10 juta semalam. Gue tahu sekarang budgetnya. Gitu, Bo. You know. Iya. Iya kan? Maksud gue kayak, iya, kita sebagai konsumen harus mendapatkan hak kita. Iya, betul. Tapi hak kita itu sesuai dengan apa yang kita bayar. Lo terima. Tadi ada yang komplain, naik LCC begitu delay dikasih roti basi. What do you expect? Profit mereka tipis banget. Makanya mereka sekali terbang tuh 6 landing pramugarinya. Sama ya. Lu tuh pernah nggak sih ngerasain jadi gini ya? Semenjak since I have that experience, I interact pramugari dan pramugara dengan cara yang berbeda loh. Jadi lebih nice. Exactly. Karena gue ngerasain, Iwet, gue tuh pernah nge-MC untuk tolak angin di atas pesawat Citylink. 4 kali take off, 4 kali landing dalam 1 hari. Jadi dari pagi sampai sore, gue nggak keluar pesawat. Landing, take off, balik lagi, gitu 4 kali. Bo, sampai di Jakarta, capeknya tuh kayak abis ngulek truk loh. Lo berasa kayak pengen libur sebulan kan, nggak ngapa-ngapain.
Iya, dan itu Ya. gue padahal duduk doang loh. Gue tuh cuman berdiri pas nge-MC. Gue nge-MC cuma 10 menit, sisanya gue duduk. Lu kebayang pramugara sama pramugari itu? Maksud gue, ternyata fisik kita take off, landing, take off, landing, take off, landing. Nggak pakai kerja aja. Lu ngelawan gravitasi kan soalnya. Gue tuh sampai rumah gue makan nasi padang 2 full complete menu loh. Yes, setuju. Makanya ya, itu dia tadi balik lagi. Belajarlah saling menghargai gitu. Orang itu juga capek loh mereka. Terus kan kadang-kadang suka ada yang attitude gitu ya. Di pesawat ngebentak-bentak pramugari-pramugara gitu. Iya kan? Capek loh itu. Capek banget loh. Iya. Dorong troli tuh lo pikir ringan. Enggak. Iya. Dan sebenarnya ya, gue diceritain sama, kan sebetulnya ini cerita pengalaman pribadi. Mungkin different airlines, different rules. Rule of thumb. Rule of thumb tuh apa sih bahasa Indonesianya, Nek? Rule of thumb? Aturan baku. Aturan baku yang gampangnya gitu. Kakaknya Becky kan persernya Cathay Pacific sekarang udah Yes. pensiun. Yes. Sebetulnya mereka tuh paling sebel loh disuruh ngangkat koper. Karena itu bukan tanggung jawab mereka. Ya. Jadi sebetulnya penumpang harus bertanggung jawab terhadap koper masing-masing untuk ngangkat taruh di kabin. Ya. Bukan tanggung jawab. Nah, gue nyambung nih ya. Gue suka. Ya, Gini. lanjut. Jadi kalau lo nggak kuat ngangkat koper lo, masukin bagasi, jangan kabin. You know? Gue nyambung dari sini ya. Gue nyambung dari cerita ini. Gue suka ketemu tuh sama penumpang yang marah-marah ketika di depan gate mereka nggak boleh bawa kopernya ke dalam kabin pesawat. Karena kopernya itu beratnya lebih dari 7 kilogram. Kan ada aturannya kan? Yang boleh masuk ke kabin itu hanya yang beratnya 7 kilogram. Besarnya tidak lebih dari, ada alatnya kok untuk ngukur ukuran sama beratnya. Marah-marah nih. Terus abis itu begitu misalnya sampai di dalam, dia nggak mau ngangkat tuh koper. Gitu ya. Karena pertama gini, kenapa tidak boleh lebih dari 7 kilogram? Satu adalah selain memang beban di dalam kabin tidak boleh berat. Yang kedua, kalau sampai nanti minta dibantuin ngangkat, airlines itu sebenarnya tidak membebankan itu pekerjaan itu ke pramugari-pramugara. It's not their job ngangkat koper lo. Lah kasarin, lah lu aja keberatan ngangkat, apa bedanya cabin crew? Halo? Tuh ada Yudi, aku mantan pramugara Garuda, angkat koper bukan tugas kru. Exactly darling. Gue tuh nggak, ini tapi kebanyakan tuh ya gue tuh paling sebel sama perempuan-perempuan yang playing the gender card gitu. Kayak damsel in distress gitu, kayak bingung gitu mau ngangkat. Susah. Bagasi aja, sis. Bagasi aja, atau ibu-ibu gitu ya, yang mostly di bisnis. Dan sebetulnya kata Karyat ya, mereka akan bantu kalau lu minta nicely, karena itu bukan tugas kita. Tapi kalau lu nyuruh, angkat. Iya. Ya, cewek-cewek gitu. Bagasi. Heran. Exactly. Ya balik lagi lah, hari ini kita belajar soal pelajaran hidup ya guys. Cocok kan gue tuh. Sanggul gue udah kayak perser belum? Coba lihat ngadep belakang, gue lihat dulu. Jangan lu naik-naikin. Coba ngadep belakang, gue mau lihat kayak apa. Keong tuh jenisnya tuh. Emang? Aduh kemana-mana deh hari ini, hari Jumatnya ya. Pepaya udah habis pepaya. Bam. Tadi perkara gue makan pepaya pakai tangan aja di komplain. Katanya pakai sendok. Garpu. Awas. Tajam itu. Aduh, ya Allah, macem-macem ya obrolan. Jam berapa nih sekarang? Gue nggak buat jam lagi. 8.05. Oke. Berarti kita tuntaskan siaran pagi hari ini, sayang-sayangku. Enjoy the rest of your weekend. Hari Senin kita akan balik siaran lagi. Betul kan ya? Senin nggak ada aral melintang kan ya?
Semoga nggak ada, baik-baik aja semua. Okay. Have fun today. Bye. Have a great Friday, everyone. Kamu kalau Kristo Immanuel mau bikin film, kamu cocok jadi papanya loh. Bye. Bangsat.